Hikmah 170. Inayatuhu bika la syai'in. Inayatuhu bika, pertolongan Allah dalam dirimu. Pertolongan Allah di anjeun, nu dongkap ka anjeun. Nolongnya Allah ke kita. Nah, sok. La syai'in bika. Bukan karena sesuatu darimu. Allah nurungan urang teh bukan karena sesuatu dari kita. Seperti kita terbebas nih, kemarin kan terpuruk kita 2 tahun penyakit corona. Allah turunkan pertolongan bukan karena sebab kita. Mutlak saja Allah turunkan pertolongan. Kalau ada sebab akibat, masa iya Allah butuh sebab? Di mana tauhidnya? Kurang ya Indonesia beres. Lalalala. Balik. Berjuang iya terus. Coba ulangi lagi hikmahnya. Inayatuhu bika, pertolongan Allah di dalam dirimu. Diri fisik ini, diri keluarga, diri RT, masyarakat, diri bernegara. La li syai'in minka, bukan karena sesuatu darimu. Jadi Allah turunkan pertolongan bukan karena kita, karena Allah Maha Baik. Tak tahu kita. Karena Allah Maha Menyayangi. Nyanyi. Terus kita berusaha ini itu hanya ta'abbud, ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mengekspresikan batin kita, dituangkan dalam usaha doa, usaha wirid, usaha ke pasar, untuk mengakui bahwa kita itu tidak mampu. Makanya dalam tasawuf kaum itu ada kaum muktasib, ada kaum mutajarrib. Mana kaum muktasib? Kaum muktasib itu orang yang Allah perintahkan untuk melakukan usaha, tapi usaha bukan untuk mendapatkan hasil, Pak. Usaha itu ibadah, dan yang namanya ibadah mesti pakai ubudiyah. Ibadah dohirnya, fisiknya ke pasar, fisiknya ke kebun, batinnya terus ke Allah. Ngaku maha membutuhkan Allah, maha butuh ke pemberian dari Allah. Itu ya tuh. Dan orang dia sama Allah ngaji di dunia negara. Akidah negara. Pembahasannya ya wa mutagu min fadlillah. Ambillah rezeki dari Allah, bukan mencari rezeki. Mun mencari mah berarti belum tentu ayah. Mun ambil mah barangnya sudah disediakan, tinggal ngambilnya cara seperti apa. Dan ngambilnya mau banyak apa kecil. Guys, serius deh kalau dijawab dari ekonomi, asalkan ekonomi baik. Di sini
teh mata itu kami kepanggil dari lain gitu. Iyalah. Ya. Wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu. Di mana dirimu ketika di zaman azali? Apakah yang sudah engkau persembahkan untuk Allah? Bisa ngalakukan naon mencari. Sok. Ke zaman azali Allah masih ke anugerah johirkeun anugerah ayeuna harita ke zaman azali orang tos mesihan tos ibadah tah tos bersih hate tah. Kalau begitu berarti pemberian Allah anugerah Allah tidak dikaitkan dengan segala sesuatu dari Allah. Ini pemahaman ini untuk lebih disayangi oleh Allah karena pemahaman ini ada tauhid. Ini pemahaman keinginan Allah, tata krama Allah. Eta budak leutik tata krama ka indung bapana, apakah yang indung bapana sing tata kramanya karena emang pantasnya begitu, karena emang alamnya harus seperti itu. Kita ke Allah harus bertata krama. Adab disebut tauhid, disebut tasawuf, praktekna thariqat dengan amalannya, thariqat dengan pemahamannya, thariqat dengan suluknya. Amalan belum thariqat, minha. Setelah lengkap amalannya, pemahamannya, dan suluknya, itu thariqat. Amalannya ada, pemahamannya belum ada, belum. Bagaimana mungkin ada amalan tak ada pemahaman? Makanya mesti punya guru. Amalannya sudah dijajakan, pemahamannya bisa digali di kitab, suluknya enggak, akan bisa. Karena suluk itu bersama-sama. Suluk itu bukan berjalan seperti berjalannya fisik. Suluk itu kebersamaan Tuhan. Pulang jarum itu bersama, seperti bersamanya kita ketika kita datang ke dunia ini bersamanya jasad kita dan ibunda kita sama-sama, maka baru bisa keluar di alam dunia ini. Begitu juga ingin ke langit suluk, maka ruh kita harus ada di dalam ruh murabbi. Maka ketika bolak balik murabbi mursid ke langit, kita ke bawah, sudah waktunya maka dilahirkan rosak jadi ditutup. Suluk lembang selangan ilmu. Itulah yang disebut wihdatul wujud. Kaulah meninggal Gusti. Iya tuh. Wa qabalatka ri'ayatuhu. Wa qabalatka ri'ayatuhu. Mana? Wa qabalatka ri'ayatuhu lam yakun fi azali ikhlasu rahman. Oh, saya jelaskan. Di zaman ajali can aya ikhlas, kumaha ikhlas amalan can aya. Apa tos urang tos ngalakukeun ikhlas di zaman ajali sebelum turun ke muka bumi ini? Belum. Terus Wala wujuda ahwali bal lam yakun. dan tidak ada ahwal itu beningnya hati, bersihnya hati, betulnya keyakinan, pemahaman, itu namanya ahwal. Amal dilakukan dengan fisik,
ahwal dilakukan dengan hati. Di sana di zaman ajalnya belum ada ahwal, tapi pemberian anugerah-anugerah sudah Allah putuskan, sudah Allah berikan. Tinggal berselera nggak ngaji ini. Iya mengaji. Lain dijui itu dia mah. Lain di Sohor dia hobi apa sih? Mama tak terkenal di sini. Mama tak hebat di sini. Mata mabas tinggi, mabas tinggi, mabas tinggi, mabas. Tapi mungkin selamat, mungkin bahagia, mungkin murni, mungkin ke Allah. Ialah arahna aulia, jejak aulia. Iya coba. illa mahdul iqlali wa azimun nawal. Illa mahdul iqlal wa azimun nawal, kecuali hanya murninya padol pemberian dari Gusti Allah, wa azimun nawal, dan agungnya pemberian gitu ditampi ke orang. Iya cukup. 172. Alima anna ibadah yatashawquna ila zuhuri sirri rabbina. Setelah kita turun ke muka bumi ini, setelah kita dihadirkan oleh Allah di alam semesta ini, sebagian kan kita sudah tahu apa-apa yang diputuskan oleh Allah di zaman ajali, sudah berpahaman itu, pemahaman itu. Usaha sekarang itu mesti ada keselarasan antara azali dan sekarang. Sehingga ibadah hamba-hamba kita yang sudah hadir di muka bumi, Alima anna ibadah yatashawquna ila zuhuri sirri rabbina. Hamba-hamba yang sudah hadir di muka bumi tidak sabar ingin mengetahui, ingin segera mendapatkan sir-sir pertolongan itu yang sudah Allah putuskan di zaman azal. Nalika kejadian pertolongan, misalkan yang nulungan, utang, yang memayarkan, yang nulungan, itu terjadi sirnya di zaman ajali. Kata lain kali terjadi air mesin salah benar. Mengetahui kita yang sudah hadir di muka bumi ini mengetahui bahwa Allah kucurkan pertolongan secara sir di zaman ajali dan muncul sampai sekarang. Sebagian hamba-hamba ibadah yang sudah hadir di muka bumi ini kan gak sabar mana ya sir itu. Allah mengetahui keadaan batin kita. Ya. Faqala yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah menjawab gundahnya hati hamba-hamba yang mendambakan pertolongan Allah. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Cek Allah kumaha kami aku ngurusin pertolongan. Allah menentukan nuturkan rahmat ke hamba-hambana. Nu Allah nolong, Allah turunkan pertolongan. Nu Allah nolong can nolong, maka aya kejadian. Tuh,
Allah jawab hati yang gundah dengan ayat, dan kemudian dilisankan oleh kekasihnya Sayyidina Rasulullah, yahtasu bi rahmatihi may yasha. Allah memilih masih ken rahmatna, kasih sayangna, pertolonganana kajalmi anu dipeka kahoyong ku Allah. Kan materi masuk dia. Terus ada selesai kan? Oke, dipermudah. Permudahan lagi di jawan aja nih ya. Agak dinilai mana? Materi umat itu langkahnya gimana? Ya. وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمل اعتمادا على الأذى. Oke, Allah kuningan karena hati-hati hamba anu tos aya di bumi ieu anu ninggalkeun Allah lano teu peduli ka Allah malah tetangganana karena perjuanganana, karena usahana, kasabna. Maka kesasaran hati itu juga Allah jawab. Nah, jawabannya apa? La tarakul amala i'timadan 'ala al-azal. Ya pada ninggalkeun amal i'timadan ninggalkeun amal ayeuna naon geus diputuskeun di zaman ajali maka kami mungkin mau aya kayak salah. Ninggalkeun bae dan anak itu diputuskeun ajali itu zaman ajali itu. Eta zaman hati anu sasar tak? Hati yang tersesat itu seperti itu. Nanami geus ditentukeun ya ku Allah. Gas kami mau naon memang dahar moal naon. Wadagang naon. Kemudian gak melangkah sama sekali. Itulah orang-orang yang hatinya tersesat dan amalannya tersesat. Allah jawab melalui lisan kekasihnya. Naon? Lafadznya? Faqala inna rahmatullahi qaribun minal Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sanyanyana belas asihna Allah itu dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan. Kalau kita ditakdirkan melakukan kebaikan, itu sir ajali ada di dirimu. Tuh, disesuaikan. Dan ayat puncak kebaikan yang dilakukan ku makhluk ialah kebaikan yang dilakukan ku Rasulullah SAW. Sehingga bahkan datna kebaikan, bahkan datna rahmat Allah adalah Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Allah dijelemakeun berupa kekasihna. Mun hayang meunang rahmat Allah hubunganlah sareng Rasul. Hayang meunang kasih sayang Allah semakin erat dalam muhsin. Makanya di Al-Qur'an muhsin itu ayat 2. Ayat muhsin melakukan kebaikan-kebaikan, ayat muhsin melakukan kebaikan yang satu untuk pemilik kebaikan makhluk adalah salah. Basyiril mubasyiril muhsinin inna rahmatallahi qaribun lil muhsinin. Ya basyiril mubasyiril muhsinin
Ayat selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Muhsin, bilang muhsin ada dua. Ada muhsin melakukan kebaikan, ada muhsin melakukan kebaikan ke pemilik kebaikan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya itu mendapatkan rahmat. Jadi menahan-menahan sayang Allah selawat. Karena jelema kasih sayang Allah atau Rasul. Ayam mana kasih sayang Allah dunia embutan terus embutan selawat. Ayam mana kasih sayang Allah dunia lihat tapi ngalian dengan kesadaran ajak selawat ajak hubungan mereka. Atena ayam terus menang rahmat Allah terus hubungkan hati orang yang Rasulullah. Bahagia walau pusing mayo. Dasar kekurangan ada baru kos kado no wajib ya betul. Ilal masyiati yastanidu kullu syai. Ilal masyiati yastanidu kullu syai. Masyiah itu kehendak Allah. Kehendak Allah disandarkan segala apapun. Tak akan terjadi segala apapun kalau bukan kehendak Allah. Semua yang terjadi, yang jadi dan menjadi itu adalah masyiahnya Allah. Kalau belum begitu, kejadian kita suka begak nerima atau belum nerima atau lambat nerimanya. Hidup lagi baik. Padahal segala sesuatu yastadidu ilal masyiah. Disandarkan karena kehendak Allah. Ya. Wala tastanidu hiya illa syai. Dan kehendak Allah itu tidak ada kaitannya dengan segala apapun. Tidak bersandar ke segala sesuatu. Mutlak karena Allah Al-Qadir. Tak bersina. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Masih ayat-ayat tahu itu. Perjalanan ya.